Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ACTV dimanapun Anda berada. Halo Kamtibmas, kembali lagi menemani sore Anda bersama saya Indra Rastikasari selama 60 menit ke depan. Kita akan membahas topik mengenai keamanan ketertiban masyarakat. Kali ini kita membahas masih mengenai COVID-19 pemirsa ataupun virus corona yang selalu kita informasikan kepada Anda. Karena memang peningkatan jumlah positif juga yang masif penderitanya, dan kita kali ini akan membahas mengenai lalu lintas, hubungannya COVID-19 dan lalu lintas, dan saya sudah bersama Bapak Kombes Pol, Komisaris Besar Polisi Diki Sondani, SIKMH. Beliau merupakan Direktur Lalu Lintas Polda Aceh di Lantas Aceh, dan kita akan membahas mengenai hubungan COVID-19 dan lalu lintas juga yang diberlakukan di Aceh itu seperti apa. Dan kami juga akan mengundang Anda di line telepon, silahkan untuk bergabung bersama kami. Dan Anda bisa melihat nomor teleponnya di line di bawah ini. Dan kita langsung saja menyapa. Assalamualaikum Pak Diki. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak untuk waktunya. Sama-sama. Kita membahas masih dengan COVID Pak, ya. Masih dengan wabah yang sudah mendunia, ya. Pandemi yang awalnya kita dengar di Wuhan, China, dan hari ini sampai di daerah kita, di Aceh. Mungkin untuk di awalnya Pak, apa kemudian yang sudah dilakukan Polri, kepolisian dalam hal ini untuk bisa memutus mata rantai, untuk bisa memutus, mencegah ini jangan sampai bertambah lagi jumlah yang positifnya. Silahkan Mbak Diki. Ya, jadi begini ya, sejak maraknya COVID-19 ini ya di seluruh dunia ya, sebenarnya Aceh ini steril sebenarnya. Steril kenapa? Karena Aceh ini adalah salah satu provinsi ya paling ujung barat Sumatera. Ya, orang yang datang kemarilah yang akan membawa wabah itu. Itu dibawa ya? Nah, itu dibawa dari luar. Ya, mereka datang mungkin dari Jawa, mungkin datang dari provinsi-provinsi lain yang sudah dalam tanda kutip daerah merah COVID-19 ini. Ya, kita sadari bahwa Aceh juga merupakan alat transportasi dari Medan, kemudian ke daerah-daerah yang lain, ada transportasi udara juga. Ya, ini yang sangat kita khawatirkan. Nah, oleh karena itu kemarin ya sejak 2 minggu yang lalu di setiap perbatasan di Aceh, terutama di Aceh Tamiang, kemudian juga Aceh Tenggara dan Subulu Salam. Ya, kita lakukan pemeriksaan. Itu darat, Pak? Ya, di darat ya, di darat. Nah, kita lakukan pemeriksaan terhadap masyarakat ya yang datang dari arah Medan. Yang datang dari arah Medan ke Banda Aceh ataupun mau masuk Aceh. Ya, di situ bergabung TNI Polri, kemudian juga ada Dinas Kesehatan. Mereka akan mengecek bagaimana kondisi kesehatan masyarakat tersebut. Kalau masyarakat ini dilihat bahwa kondisi tubuhnya telah melewati rata-rata toleransi yang boleh dikatakan aman, maka nggak ada masalah. Akan dipisahkan dari penumpang yang lain. Ya, kemudian demikian juga ya apabila masyarakat yang akan keluar dari Banda Aceh di pelabuhan di terminal bis Bato kemarin ya, kita bersama kawan dari Dinas Perhubungan dan juga Jasara Harja itu kita lakukan proses daripada pemeriksaan kesehatan juga terhadap penumpang yang akan naik bis keluar dari Aceh. Mungkin mereka akan ke Medan atau mungkin mereka akan pulang kampung ke Kuala Simpang atau ke Lok Semawe. Kita cek kesehatan mereka. Nah, itu dari darat, Pak. Bagaimana kemudian dari bandara? Apalagi baru-baru ini juga yang marak beredar ya, misalkan saudara kita yang pulang dari Malaysia yang lewat jalur belakang di pelabuhan. Seperti apa, Pak? Ya, kita sudah komunikasi ya dengan Dinas Kesehatan dan juga pihak otoritas bandara. Setiap masyarakat ataupun penumpang yang turun di bandara itu kita akan cek dia. Ya, kita akan cek. Kalau dia berasal dari daerah pandemi yang merah untuk COVID-19 ini, maka orang tersebut bisa kita kategorikan dalam ODP, orang dalam pengawasan. Maka selama 2 minggu ya, dia tidak boleh keluar dari rumah atau mungkin kita tempatkan di suatu tempat dia. Nah, contoh begini. Ada kepolisian yang sedang melakukan pendidikan di Sukabumi. Ya, Kebudas Bumi ada kurang lebih 50 orang. Ya, kebetulan di sekolah tersebut sejak pandemi ini itu sekolah tersebut dibubarkan.
Ya, dibubarkan, kemudian polisi-polisi ini kita karantina mereka. Mereka pulang ke Banda Aceh, kita karantina. Kita karantina di SPN Selawah. Ya, selama 2 minggu. Kita akan cek kesehatan mereka. Kenapa? Karena di Sukabumi ini teman-teman mereka ada yang kena corona. Ya, ini luar biasa sekali ya corona ini. Nah, akibatnya polisi yang tadi sekolah keluar ini kita karantina dulu. Nah, demikian juga dengan masyarakat. Ya, oleh karena itu anjuran pemerintah untuk tidak melaksanakan mudik ini bagus sekali. Ya, kalau dia mudik maka selama 2 minggu dia akan dikarantina dulu. Dia tidak boleh keluar dulu. Ya. Pak Dir, itu kan untuk polisi, Pak, yang tadi bisa kemudian dikontrol di SPN. Bagaimana dengan masyarakat umum? Bagaimana mengkontrolling ini? Ya, kalau di bandara tidak susah kita untuk mengontrolnya. Yang kita khawatirkan begini, kita melihat bahwa masih ada TKI ilegal, ya, yang keluar dari Malaysia. Ya, mereka masuk ke Aceh melalui pelabuhan-pelabuhan kecil atau pelabuhan-pelabuhan tikus yang ada di sekitar Lok Sumawe sampai dengan Kuala Simpang. Itu banyak sekali pelabuhan-pelabuhan. Ini yang kita khawatirkan. Mereka tidak terkontrol, kemudian bergabung dengan masyarakat, pergi ke pasar, ya, kemudian bersilaturahmi dengan keluarga, akibatnya terjadilah wabah. Baik, sejauh ini seperti apa Pak antisipatifnya untuk kasus tadi misalkan yang dari belakang? Ya, jadi antisipasi kita ya dengan adanya pendatang dari luar, artinya warga negara Indonesia yang masuk ke Aceh tapi secara ilegal, ya kita sudah koordinasi ya dengan kepala daerah. Kepala daerah juga akan mengaktifkan peran daripada kecil-kecil. Ya, kecil-kecil, kemudian juga dari pihak bea cukai, dari pelabuhan, dari polisi perairan, dari angkatan laut. Jadi setiap ada masyarakat ataupun TKI yang datang dari Malaysia masuk ke Aceh, wajib kita periksa kesehatannya itu. Jadi jangan sampai ya kalau kita lihat kemarin belum kita temukan yang TKI ilegal tersebut masuk melalui pelabuhan-pelabuhan kecil. Belum ada. Sejauh ini belum ada. Ya, tapi tetap kita kontrol. Ya, pada kecil-kecil pun kalau di Tamiang misalnya, mereka kan Datuk Penghulu ya namanya. Datuk Penghulu itu udah siap semua. Kalau ada kapal atau boat masuk bawa penumpang dari Malaysia, itu kita cek. Ya, itu. Sejauh ini belum ada yang positif atau sejauh ini ada yang masuk? Belum ada yang masuk. Belum ada yang masuk. Ya, mungkin mereka ngeri juga kali ya, lebih baik mereka menggunakan sarana yang legal saja. Ya, kalau sarana yang legal kan mereka akan ditampung di Batam. Oke, kita aman nih karena Pak Dir yang bilang belum ada yang masuk. Belum ada yang masuk. Berarti, tapi kalau bagaimana Pak kemudian karena ini kan musuh yang tidak terlihat Pak. Iya. Corona, apalagi kemudian dilakukan khususnya di pihak lantas ini Pak? Iya. Jadi kita kemarin ya sudah hampir 2 minggu yang lalu ya, kita sudah mengantisipasi bagaimana berkembangnya virus corona ini. Ya, salah satunya adalah kita melakukan penyemprotan. Ya, penyemprotan di wilayah seluruh Aceh, terutama di kota-kota. Jadi hampir seluruh ibu kota kabupaten, seluruh ibu kota kabupaten di Aceh ini sudah kita lakukan penyemprotan desinfektan. Ya, kita menggunakan kendaraan APC. Kendaraan APC ini kendaraan yang besar, bisa menampung air lebih dari 1 ton air. Kendaraan ini memang kita gunakan untuk mengatasi unjuk rasa yang anarkis. Ya, kita gunakan itu semua. Alih-fungsikan. Ya, airnya pun sudah kita siapkan dan sudah kita sesuai dengan standar daripada Departemen Kesehatan ya, bahwa bagaimana untuk membuat desinfektan sudah kita lakukan, maka hampir semua ibu kota kabupaten sudah kita semprot semua. Ibu kota kabupaten saja? Ya, ibu kota kabupaten yang menggunakan APC ini ya, karena kan di kota ya. Nah, sedangkan nanti di kecamatan-kecamatan para kapolsek, ya para kapolsek nanti menggunakan ya kendaraan yang lebih kecil. Di kecamatan juga sudah? Ya, di kecamatan juga sudah, di polsek-polsek ya, mungkin mereka yang menggunakan alat yang bisa dipakai di badan kan disemprot semua itu ya. Nah, tapi seluruh kantor-kantor dinas pemerintah ya hampir semuanya sudah kita lakukan penyemprotan desinfektan. Ya, termasuk juga kantor-kantor kepolisian, itu insya Allah semuanya sudah kita semprot semuanya. Baik, ini kapan saja Pak waktunya penyemprotannya? Ya, ini kita lakukan penyemprotan minimal seminggu sekali. Minimal seminggu sekali kita lakukan penyemprotan. Minggu yang lalu sudah, mungkin dalam minggu ini kita semprot lagi. Ya, nanti kita juga melihat bagaimana perkembangan virus corona ini di Aceh ya, karena
Kemarin pun ada katanya 2 orang meninggal ya, tapi tidak positif ya. Kemarin itu ya ternyata. Tapi yang positif sekarang ini masih dalam tahap pasien dalam pengawasan. Ya, kita harapkan pasien ini bisa sembuh. Dan ada 1 Pak yang Ya, positif. 1 yang positif ya. Nah, mudah-mudahan dia bisa sembuh. Amin. Nah, itu saja. Jadi paling tidak kita harus bisa memutus rantai daripada penyebaran COVID-19 ini. Nah, terutama kembali saya katakan salah satu faktor penentunya adalah disiplin. Baik. Ya, masyarakat harus disiplin untuk menjaga jarak. Ya, itu penting sekali. Yang kedua adalah sering cuci tangan menggunakan air sabun. Ya, air sabun kemudian atau menggunakan desinfektan yang lain silakan ya. Memang sekarang udah habis semua ya. Nah, tapi tidak ada masalah. Dan bisa buat sendiri, Pak. Kita buat sendiri, tapi air sabun ya dengan air yang mengalir tapi ya itu bagus, efektif juga. Nah, kemudian ya kita jaga kesehatan. Karena kita tidak tahu virus ini kapanpun bisa masuk. Tapi menurut dokter ya, saya kan bukan orang medis ya, menurut dokter kalau kita memiliki daya tahan tubuh yang bagus, ya insya Allah itu bisa terhindar. Amin, amin. Pak, jam malam baru selesai Pak ya? Udah selesai, jadi sudah dicabut. Tapi ini makin ramai Pak, masyarakat kemudian, oh jam malam dicabut, ini seperti biasa saja. Itu gimana Pak kemudian antisipasinya dari polisi? Ya, jadi begini, memang dalam menghadapi COVID-19 ini kita dipilih seperti buah si malakau. Ya, dimakan ibu mati, tidak dimakan bapak mati. Ya, serba salah. Ya, kita berlakukan jam malam. Ini efektif sebenarnya untuk mengurangi aktivitas masyarakat. Perlu kita pelajari mengapa Italia itu memiliki korban COVID-19 yang begitu banyak. Ya, kebetulan saya pernah ke Eropa ya. Kebiasaan orang-orang Eropa, mereka kalau pulang kerja itu hangout dulu. Hangout itu ya ngopi-ngopi sama lah. Seperti budaya masyarakat kita. Nah, ini tidak diantisipasi oleh pemerintah Italia. Ya, mereka ngopi, minum, kemudian pulang sudah malam. Ya, kemudian tidak terasa satu warung kopi ini adalah kena COVID semua. Ya, akibatnya merebak ribuan mati. Nah, inilah yang tidak kita harapkan. Ya, tidak kita harapkan. Mengapa? Kalau banyak berkumpulnya masyarakat, maka berkembangnya COVID makin cepat ya. Nah, maka di pemerintah Aceh dan Forkopimda waktu seminggu yang lalu mungkin menerapkan ketentuan jam malam. Ya, jam malam. Kenapa? Untuk mengurangi aktivitas masyarakat. Masyarakat kita ini tidak disiplin. Sudah dikatakan jaga jarak saat ngopi, tetap saja. Nah, namun dengan dicabutnya jam malam ini, tolong tetap juga kita disiplin. Ya, kalau tidak penting-penting sekali, tidak usah ngopi di kafe tersebut. Kalau mau bawa kopinya, bawa pulang ke rumah. Take away aja. Tapi gimana Pak dengan hari ini kita lihat Pak ya, kondisi hari ini ya masyarakat itu seperti biasa saja. Sepertinya COVID di Aceh, karena memang yang negatifnya memang yang negatif ini memang banyak kemudian. Jadi kita kemudian biasa saja. Apa yang dilakukan kemudian dari pihak kepolisian? Ya, kami pihak kepolisian tetap selalu menghimbau. Ya, walaupun jam malam telah dicabut, ya, kami tetap menghimbau masyarakat. Apalagi sudah ada himbauan dari pemerintah, setiap keluar dari rumah wajib menggunakan masker. Ya, ini salah satu himbauan kita kepada masyarakat. Ya, gunakanlah masker. Kenapa? Karena kita tidak tahu juga ya siapa yang akan terjangkit corona ini. Ya, dengan menggunakan masker minimal kalau ada salah satu masyarakat yang kena corona, dia bersin ya dengan menggunakan masker itu aman. Dia tidak menular kepada yang lain. Nah, ini yang kita antisipasi. Ya, jadi tetap kita lakukan physical distancing kepada masyarakat yang sedang ngopi, yang sedang makan, tetap kita lakukan ya kepada masyarakat walaupun jam malam ini sudah dicabut. Baik. Kita akan lanjutkan nanti Pak Diki dan pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali sesaat berikut ini.